البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dengan syarat Subul Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan ya bab tentang izalatin najasah, bab yang ketiga, menyingkirkan najis dan penjelasannya di kitab atau haram. Berikutnya masuk bab yang keempat, babul wudu, bab tentang wudu. Ya. Semua oleh Imam As-San'ani fil qamus, di qamus sebutkan al wudu ya'ti bidham. Wawunya di dhammah, wudu. Yaitu al fi'lu itu perbuatannya, wudu itu perbuatan wudu. Tahu kan wudu itu perbuatannya. Wa bil fathi ma'u. Kalau dengan fathah wadu itu airnya. Air itu wadunya itu. Kalau wudu itu perbuatannya. Ya demikian. Dan sebagian menyebutkan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah yang menyebutkan definisi tentang wudu itu sendiri, yaitu apa? At-ta'abbud lillah azza wajalla. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ghusl a'dha al-arba'ah, dengan mencuci bagian yang empat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, kan itu empat. Ya, yaitu wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, ya, kepala, kemudian kaki. Ala sifatin maksusah, di atas sifat yang khusus. Nah ini definisi secara syariat wudu. Beribadah kepada Allah dengan mencuci bagian yang empat atas sifat yang khusus. Nah, kalau kepala, rambut cuma diusap, kan itu. Kalau secara bahasa wudu itu artinya adalah apa? Al-husn wa nadhafah. Bagus dan kebersihan. Itu bahasanya wudu adalah seperti itu. Adapun istilah syariat tadi sudah kita sebutkan. Itu wudu. Kalau dengan fathah wudu berarti airnya. Ya demikian. Kemudian disebutkan oleh Imam As-San'ani, wa lam anal wudu min adami syuruti shalah. Ketahuilah sungguh wudu itu termasuk paling besarnya syarat salat. Wa sabata inda sayfaini, telah tetap di dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia hadas sampai dia itu berwudu. Hadas itu bisa hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil yaitu seperti kencing, berak, ya, kentut. Kalau hadas besar seperti junub dan semisalnya. Jadi di sini Allah tidak menerima salat seseorang yang hadas sampai dia berwudu. Ini ada juga di Umdatul Ahkam, di sini disebutkan di Umdatul Ahkam. Demikian juga hadis al-wudu syatrul iman, wudu itu separuh dari keimanan. Kenapa separuh dari keimanan? Sebutkan karena iman itu perbuatan, ya. Iman itu perbuatan, ya, demikian juga hati, tampak dan batin. Yang tampak yaitu apa? Wudu, sehingga separuh. Nah, demikian. Di antara yang tampak itu adalah wudu dan semisalnya, berarti dikatakan separuh. Ya, sebagian mengatakan demikian. Kemudian disebutkan oleh Imam As-San'ani, terjadi perselisihan para ulama, kapan diwajibkan wudu? Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Madinah. Fal muhaqqiqun ala annahu furiḍa bil Madinah. Ahlu tahqiq, para peneliti dari ulama mengatakan itu diwajibkan ketika di Madinah. Kenapa itu? Li adamin nas an-nahid ala khilafi. Karena tidak ada dalil nas yang kuat untuk menghadapi selain ini. Nah, ini dalilnya tersebutkan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis wudu itu banyak terjadi di Madinah dan tidak ada dalil yang lain yang menyelisih ini. Nah, demikian. Kemudian disebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-29. Hadis pertama di bab ini, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana qala, sungguh beliau mengatakan, laula ana syuqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, ya, akan aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak, untuk bersiwak.
Ya. Ya kalaulah tidak aku memberatkan Dadamir anak. Kalaulah tidak aku memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Ma'a kulli sholat, ma'a kulli wudu. Ya, bersama setiap wudu. Kalau itu tidak memberatkan, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap wudu. Akhrajahu Malik, keluarkan Imam Malik, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Nasai dan Nasai, wa Suhawi bin Husaimah, Suhawi bin Husaimah, wa Dzakar al-Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menyebutkannya ta'liq, yakni tanpa sanad secara lengkap. Maka di sini hadis sahih ini, ya, Nabi mengatakan laula. Lafaz laula ini adalah termasuk alat yang digunakan untuk memalingkan dari wajib. Sarfun an wujub, memalingkan dari wajib. Kalau Allah tidak, nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini memalingkan dari wajib. Berarti tidak wajib, sunnah saja. Bersiwak ya adalah sunnah saja. Ya demikian. Kemudian disebutkan oleh Imam Sha'rani rahimahullah taala, ada ya setelah kita ketahui bahwa siwak itu tidak wajib, dan siwak tahu kan biasa tanaman yang tumbuh di Arab, Saudi Arabia ataupun Yaman. Walaupun sekarang ada juga itu, kita punya tanamannya siwak. Walaupun mungkin enggak seperti di sana lebat, besar. Ini kurus saja dia. Ini biasa diambil batangnya. Walaupun akarnya juga bisa. Ya, kemudian digunakan untuk bersiwak. Kalau sekarang ini kan dengan apa? Memakai pasta gigi, odol, dan demikian. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang kita juga disunahkan untuk memakai siwak, walaupun sudah ada apa? Odol. Ya, demikian. Disebutkan oleh para ulama, Imam Sha'rani beliau menyebutkan di sini ada waktu-waktu yang disukai. Ya. Ana yustahab fi jamil awqat, disukai di setiap waktu-waktu. Wa yastaddu istihbabuhu fi khamsati awqat. Di setiap tempat kita bagus untuk bersiwak. Ya. Tetapi sangat disukainya di 5 waktu. Ahaduha, salah satu darinya indah sholat, ketika sholat. Nah itu ya. Baik kita berwudu dengan air atau enggak ada air dengan tayamum. Nah itu. Kemudian azan yang kedua adalah indah wudu, ketika berwudu. Ketika mau sholat, ketika wudu juga. Azan yang ketiga indah qiraatul Quran, ketika membaca Al-Quran. Ar-rabi' keempat indah istiqat minan naum, ketika bangun dari tidur. Al-khamis yang kelima indah taqwirul ham, ketika ya berubah bau mulut. Ya demikian. Imam Nawawi beliau menambahkan juga ya di tempat-tempat yang lain selain 5 tadi, yaitu disebutkan ketika meninggalkan makan dan minum, ini ketika puasa. Ya demikian, walaupun dilakukan sebelum apa? Sebelum berbuka, semisal itu, walaupun boleh. Ya sebenarnya mengatakan makruh ketika puasa persis itu. Tapi wallahu alam boleh ketika puasa. Kemudian minha aklu ma lahu raihah karihah, makan sesuatu yang tidak sedap baunya. Nah ini. Demikian juga banyak diam. Ketika lama diam disunahkan untuk bersiwak. Demikian juga ketika banyak berbicara. Ini demikian juga oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Sebagian menyebutkan juga inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Ya disebutkan demikian. Ini tempat-tempat yang disukai untuk bersiwak. Juga di situ hadis-hadis menyebutkan menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membersihkan mulut. Ya demikian. Kemudian disebutkan hadis berikutnya, hadis nomor 2, wa an Humran, dari Humran. Ya di sini disebutkan Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Ya setelah tadi disebutkan siwak, ya tentang masalah siwak, sunahkan ketika mau berwudu atau selesai berwudu untuk kemudian bersiwak. Berikutnya tata cara berwudu sekarang. Hadis menjadi termasuk hadis yang menjadi patokan dalam hal ini. Wa an Humran, dari Humran, ana Utsman da abi wadu, sungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta
wadu. Wadu apa berarti? Air, meminta air untuk berwudu. Ya, di Bukhari Muslim ini. Faghasala kaffaihi salasa marat. Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Telapak tangan ini sebenarnya hukumnya sunnah saja. Tsumma tamat madha. Kemudian beliau berkumur-kumur. Istansyaqa. Istinsyak disebutkan oleh Imam As-Sunani, isalul ma' ila dakhil anf. Ya, masuknya atau sampainya air ke dalam hidung. Wajadbuhu bin nafs, dan menariknya dengan nafas, ya, ila aqsaha, sampai yang paling pojok, menghirup. Jadi ketika kita istinsyak itu bukan sekedar masukkan air ke hidung saja, tapi dengan apa? Menghirupnya. Bahkan Nabi memerintahkan untuk menguatkan kecuali ketika puasa. Ya, demikian. Kemudian disebutkan wastansara, istinsar. Istinsar itu apa? Istinsar indal jumhur, menurut jumhur ahli bahasa dan hadis dan fikih, ikhrajul ma' minal anf ba'da istinsak, mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya. Nah, tadi. Kemudian apa? Summa ghasala wajhahu salasa marat, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna, kemudian mencuci tangannya yang kanan ilal mirfaq, sampai ke mirfaq siku. Ya, disebutkan yaitu sampai lebih dari siku. Paham? Ya, jangan sampai kemudian sebelumnya, jangan. Ya, ini sampai lewat dari siku itu, mirfaq. Salasa marat 3 kali. Tsumal yusra misal dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Ini kanan 3, baru kiri 3. Paham? Ya, demikian. Walaupun boleh kanan dulu, kemudian kiri, kanan kemudian kiri. Tapi di sini sebutkan apa? Kanan dulu 3, baru kiri 3. Ya, afdal seperti perbuatan sahabat ini. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian masah, mengusap kepalanya. Ya, ini rambutnya kan itu. Dan nanti akan disebutkan tata caranya untuk khusus untuk rambut ini. Ya, tsumma ghasala rijlahu, kemudian beliau mencuci kakinya. Nah, ini kalau kita dalam mencuci, orang Syiah mengusap saja, itu adalah batil. Ya, al-yumna, yang kanan, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Salah samarat 3 kali. Tsumal yusra misal dzalik, kemudian yang kaki kiri 3 kali juga, seperti itu juga. Tsumaqala, kemudian beliau mengatakan, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, demikian. Maka dibahas oleh para ulama, ya, dari tata cara wudu ini, ya, permasalahan yang banyak. Di antaranya disebutkan mencuci kedua telapak tangan, ya, tadi di awal itu adalah sunnah saja. Kemudian madmadhah, paling sedikitnya bagaimana itu berkumur-kumur? Paling sedikitnya oleh Imam Nawawi, ya, beliau menyebutkan paling sedikit kumur-kumur itu adalah, ya, wa amma aqaluha, yang paling sedikitnya adalah ayaj'alal ma' fi fihi, menjadikan air itu di mulutnya. Wala yustarad, tidak disyaratkan idaratu, untuk berkumur-kumur. Ya, itu sebenarnya. Ini penting air masuk ke mulut. Alal masyhur, ini yang terkenal menurut jumhur. Ya, demikian. Ini tidak disyaratkan. Ya, kalau dia air dimasukkan ke mulut, kemudian tidak perlu dilepeh, tidak perlu dikeluarkan keluar sendiri, tidak apa-apa. Nah, biasanya kan berkumur-kumur, kemudian disemprotkan itu. Tapi tidak disyaratkan itu. Keluar sendiri, boleh-boleh aja. Kemudian bagaimana hukum? Nah, ini yang penting. Hukum madmadhah jelas, itu sunnah saja. Ya, itu adalah sunnah. Adapun istinsyak, ya, disebutkan itu adalah wajib. Istinsyak, apa dalilnya? Di situ disebutkan dalam hadis yang penting, Salamah bin Qais, disebutkan Imam Nasai radhiyallahu, idza tawadda'a, ya, disebutkan di sini. Ya, hadis Abu Hurairah dulu, hadis Bukhari Muslim. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir. Dalam Imam Muslim, falyastansik min khairihi minal ma'. Apabila berwudu salah seorang kalian, maka hendaknya menjadikan di hidungnya itu air, kemudian yastansir, ya, yantasir, istinsar, mengeluarkannya di hidung. Riwayat Imam Muslim, falyastansik, ini dengan apa? Dengan lam amr, paham? Berarti wajib ini untuk dia masukkan air ke hidung, min khairihi, di 2 lubang hidung ini dari air, paham? Dari istinsyak di dalam wudu
Masukkan air ke hidung wajib. Mengeluarkan juga. Lafadznya dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim hadis Abu Hurairah. Tsumma yantathir falyastansik. Nah ini. Paham ya itu? Ini untuk apa? Lafadz ini. Insyaallah di sini dulu sebelum